Kita semua tahu bahwasanya orang yang sholat malam di malam hari, dia akan mendapatkan posisi mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sering lewatin itu. Antum bayangin, harus terjaga di sepertiga malam terakhir. Sekarang banyak yang terjaga itu, nonton bola. Terjagain nonton bola. Antum nonton orang yang kagak kasih apa-apa sama antum. Antum dukung dia, antum keluar duit lagi, duduk beli kopi, beli kacang. Dia ngegolin antum loncat-loncat. Dia kagak tahu antum loncat. Dia dapat piala, antum kagak dapat apa-apa. Dia dapat bonus, antum nggak ditransfer. Udah pakai baju negara orang lagi dipakai. Ya, sepertiga malam itu. Ya. Di saat tubuh sedang dalam fase mencicipi tidur yang cukup lelap, mata sedang berat-beratnya, ruangan begitu dingin, AC, selimut, bed cover, ya. Suasana sunyi. Tapi kalau antum bangun, antum sedang tunjukkan betapa cintanya antum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena antum sisihkan waktu tidur antum untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subbuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali majlis kita yang mulia, marilah sama-sama kita hadirkan hati kita. Kita memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dinaungi dengan taufiknya dan keberkahannya. Dan kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala macam urusan kita. Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita. Kita memohon agar Allah hadirkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kita doakan dikhususkan kepada yang telah mewakafkan masjid ini, Masjid Fatimah, Masjid Fatimah Muhammad, atas nama almarhumah Fatimah Fadl al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan kita Senin yang lalu tentang siapa orang-orang yang dikategorikan rugi. Kita sudah bahas beberapa poin pada pertemuan kita Senin yang lalu. Kita lanjutkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, banyak di antara kita mengetahui dan memahami bahwasanya ada pahala yang begitu besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang menolong janda dan anak yatim, yang pahalanya sebanding dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau seperti orang yang berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka. Tetapi banyak di antara kita punya kesempatan itu dan tidak menjalankan kesempatan itu.
hingga akhirnya dia merugilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah terjadi di wilayah Mesir. Ada seorang pedagang korma yang bernama Atiyah bin Khalaf. Pedagang korma namanya Atiyah bin Khalaf. Dia seorang saudagar korma yang cukup kaya raya. Namun hidup itu berputar. Suatu hari dia bangkrut. Perniagaannya mengalami kerugian. Dan dia jatuh miskin. Tidak ada lagi yang bisa dia dagang. Hingga suatu hari Atiyah bin Khalaf ini yang berada dalam kondisi yang sudah memilukan itu, semua harta dan kekayaannya habis. Kemudian dia tidak lagi bisa berdagang, dia hanya memakai pakaian yang ada di badannya. Tinggalnya sudah kembali di rumah reot, rumah yang cukup sederhana. Kemudian di Mesir pada waktu itu, di hari Ashura, di hari ke-10 Muharram, banyak orang suka datang ke Masjid Amr bin As. Ramai. Biasanya tanggal 10 Muharram, ramainya melebihi biasanya. Ramainya melebihi biasanya. Datang ke tempat tersebut, ke masjid tersebut, Masjid Amr bin As. Datang dari pagi hari, dia ikut sholat subuh berjamaah di tempat tersebut. Kemudian di masjid tersebut dia berjumpa dengan seorang wanita yang datang juga ke masjid tersebut, berpapasan dengan seorang wanita yang memang datang ke masjid tersebut. Atiyah bin Khalaf ini datang di situ, niatnya sholat subuh, kemudian mau berdoa di situ, mau memohon kepada Allah agar Allah hadirkan kebaikan dalam kehidupannya. Dia mau mengadukan segala macam bentuk kesulitan yang sedang dia hadapi dalam sholatnya di tanggal 10 Muharram itu, di waktu subuh. Kemudian dia berpapasan dengan seorang wanita dengan beberapa orang anak kecil yang menghampirinya. Dan wanita tersebut berucap kepadanya, "Ya Sayyidi, wahai Tuhanku, wahai Tuanku, sa'altuka billahi illa ma farrajta anni wa asartani bi syai'in asta'inu bihi ala quti hadhihi al-atfal." Wanita tersebut mengatakan, "Wahai Tuanku, aku meminta kepadamu, billah, saya meminta padamu dengan menggunakan nama Allah." Dia libatkan Allah dalam dialog itu. Ya. Semoga engkau bisa menolong saya dan meringankan kesulitan saya. Ma farrajta anni, engkau bisa meringankan beban yang sedang saya alami ini. Wa asartani bi syai'in, dan sudi kiranya engkau memberikan aku sesuatu yang bisa aku gunakan untuk makanan atau memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak saya. Anaknya masih kecil-kecil. Anaknya masih kecil-kecil sama dia. Faqad mata abuhum wa ma taraka lahum syai'an wa ana syarifatun. Dia mengatakan, ini anak-anak yang kecil ini sudah mati ayahnya, dan ayahnya ketika meninggal dunia
tidak meninggalkan apa-apa. Jadi mereka ini ditinggalkan sama ayahnya, tidak ada harta waris yang mumpuni untuk membantu mereka. Dan dia mengatakan, saya Syarifah. Di Mesir itu kalau bilang Syarif atau Syarifah itu orang yang memiliki garis keturunan yang nyambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus wanita itu bilang, wala a'rifu ahadan aqsiduhu, dan saya tidak tahu kepada siapa dapat saya temui dan mengadukan ini. Dan sebenarnya dia berat untuk mengucapkan itu, meminta bantuan itu. Tapi sudah memang tidak ada harapan. Wa ma kharajtu fi hadhihi al-yawm wa ma kharajtu fi hadha al-yawm illa an darurati. Wa ma kharajtu fi hadha al-yawm illa an daruratin ahwajtani ahwajatni, ya. Dan saya tidak keluar pada hari ini kecuali karena memang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ahwajatni ila badli wajhi, ya. Jadi dia mengatakan saya ini keluar karena darurat, sampai saya akhirnya harus mengorbankan diriku ini, karena ada hajat yang betul-betul saya butuh, sampai saya mau mengorbankan wajahku ini. Maksudnya malunya itu sudah tidak bisa saya tutupi lagi, karena memang saya butuh. Nah, terus dia katakan, ini bukan kebiasaan saya. Dia bilang, ini bukan kebiasaan saya yang menadahkan tangan saya. Walaysa li 'adatan bidzalik. Bukan kebiasaan saya ini. Ini adalah kali pertama saya mengucapkan kata-kata memohon pertolongan pada orang, dan hari ini engkau yang saya jumpai. Dia mengucapkan begitu. Ini perempuan sudah meninggal sama suaminya, tidak meninggalkan apa-apa. Anaknya ada beberapa orang, masih kecil-kecil, ada kebutuhan. Mendengar cerita dan kisah daripada wanita tersebut, ini Atiyah bin Khalaf, dia dalam hatinya bilang, ini orang, saya juga lagi susah. Dan dia lagi susah juga, bangkrut dia. Bangkrut, Pak. Kemudian dia datang dengan baju di badan, masuk ke masjid itu, mau doa juga, minta Allah keluarkan dia dari kesulitan. Dia ketemu dengan orang yang juga hidupnya ada kesulitan. Kalau kita ketemu kayak begitu, apa kita bilang? Lu gue juga lagi susah, ya kan? Jangankan kita lagi susah, kita lagi enak aja, ada teman kita ngomong tentang susah, langsung kita bilang apa? Emang zaman lagi susah, gue juga lagi sulit. Padahal dia nggak lagi sulit. Atau kadang-kadang ada teman nih datang ke tempat kita nih. Datang ke tempat kita, dia belum ngomong, tapi kita lihat dari gelagatnya, roman-romannya mau minta tolong nih. Sebelum dia ngomong, kita udah cerita sulit duluan, biar dia kagak minta tolong. Ada kayak gitu. Ini orang datang nih ketemu kita, dia kayaknya mau minta tolong nih, mau minjem duit nih. Orangnya belum ngomong, kita cerita tentang utang orang sama kita di mana-mana. Si ini ngutang, biar dia kagak minjem. Ada yang kayak gitu tuh. Nah, ini dia Atiyah bin Khalaf nih. Dia bilang, ya Allah, saya lagi sulit, saya lagi susah. Allah pertemukan dengan orang yang susah juga, yang datang ngadu ke dirinya. Dia berpikir, dia mengatakan kasihan juga. Satu-satunya barang berharga yang dimiliki oleh Atiyah ini apa? Baju di badannya yang dia pakai.
Dia bilang, kalau saya lepas sekarang, saya buka, saya kasih, ya saya nggak punya baju. Terus dia bilang sama wanita tersebut, mau nggak ikut saya? Dia bilang, kemana? Kata wanita itu, ke rumah saya. Diajak ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia bilang sama wanita tersebut, tunggu di ruang depan sini. Disuruh wanita nunggu. Wanita nunggu duduk di ruang depan sama anak-anaknya. Tatapan anaknya kosong, anak-anaknya. Ini Atiyah bin Khalaf masuk ke dalam kamar. Dia buka bajunya. Dia ambil sarung dia yang masih ada di kamar yang lusuh. Dia pakai. Dia keluar, dia ketemu wanita tersebut. Dia bilang, saya punya cuma ini. Ambil ini. Mungkin bisa kau jual untuk kebutuhan anak-anaknya. Kalau saya masih punya yang lain, saya kasih. Ya. Akhirnya wanita itu terima. Ketika wanita itu terima, dikasih. Apa kata wanita tersebut? Albasakallahu min hulalil jannah wala ahwajaka fi baqi umrik ila ahadin. Doa wanita tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti memberikan engkau pakaian dari surga kepadamu. Banyak dikasih pakaian dari surga sehingga engkau tidak butuh orang lain selama hidup. Dia mendengar doa dari wanita ini, dia mengucapkan amin. Dia mengaminkan apa yang didoakan oleh wanita tersebut dan dia bahagia dengan doa itu. Dia persilahkan wanita tersebut pulang. Kemudian Atiyah bin Khalaf ini masuk kembali ke rumahnya, duduk berzikir dalam kamarnya sampai larut malam. Lelah, perut kosong, dengan kain lusuh yang ada di badannya, tertidur dia di tempat tidurnya. Dalam tidurnya dia mimpi. Ini orang yang habis bantu janda dan anak yatim. Dia mimpi, Pak. Dalam mimpinya itu, dia dipertemukan dengan bidadari-bidadari yang begitu cantik, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bidadari tersebut datang temui dia dalam mimpinya itu, bawa apel yang harum, wangi, yang semerbak harumnya itu belum pernah dirasakan oleh si Atiyah bin Khalaf ini dalam hidupnya. Kemudian apel tersebut dibelah, dibelah apel tersebut, terus diberikan kepada Atiyah dari belahan apel tersebut. Dari belahan apel tersebut ketika diberikan kepada Atiyah, keluar tuh pakaian-pakaian indah. Ini dalam mimpinya dia, pakaian-pakaian indah ya, dari surga. Ya. Terus pakaian itu dikenakan kepada Atiyah. Lalu wanita-wanita cantik itu duduk di sekitar Atiyah bin Khalaf. Dan ia bertanya kepada wanita-wanita cantik dalam mimpi itu yang merupakan bidadari, siapakah kamu ini? Kemudian wanita itu bilang, aku adalah Ashura. Karena kan dia sedekahnya pas tanggal 10 Muharram, pas Ashura. Dia kasih kepada janda dan anak yatim itu. Aku istri surgamu. Istri surgamu, dibilang kepada Atiyah. Terus dia tanya, amal saya apa dalam mimpi? Amal saya apa ini? Sampai saya dapat ini. Saya dapat persembahan yang begini indah ini. Amal saya yang mana? Sehingga saya dapat kemuliaan yang begitu baik, begitu bagus ini. Kemudian dijawab oleh bidadari dalam mimpinya itu. Dengan amal seorang janda miskin dan anak-anak yatim yang kemarin itu, di siang kemarin
yang mimpi di malam, yang siang kemarin itu engkau berbuat baik kepada mereka. Kemudian Atiyah bin Khalaf ini di saat itulah dia terbangun dari tidurnya. Terkejut dia, terbangun dari tidurnya. Dan ketika dia terbangun itu, seisi rumahnya itu dia rasa bau harum. Jadi dia dalam mimpinya itu dia mencium bau harum itu. Tetapi ketika dia terbangun, bau harum itu terbawa kepada alam sadarnya itu. Saat dia terbangun, dia senang, dia bahagia dengan mimpi tersebut. Kemudian dia langsung beranjak ke tempat wudhu. Dia terjaga di malam hari. Malam hari dia terjaga dalam mimpinya itu. Dan dia bahagia dengan mimpinya itu. Terus dia langsung pergi ke tempat wudhu. Dia wudhu. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Sebagai bentuk syukur atas mimpi indah yang dia alami itu. Setelah dia sholat 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, Ilahi, aduhai Tuhanku, in kana manami haqqan, jika mimpiku itu benar dan faktanya saya akan dapatkan seperti apa yang saya mimpi ini. Dia bilang sama Allah nih dalam doanya setelah dia selesai sholat 2 rakaat. Ilahi in kana manami haqqan, aduhai Tuhanku, jika mimpi tadi yang membuat sampai aku terjaga dan aku masuk ke kamar mandi, berwudu dengan sempurna, melaksanakan sholat 2 rakaat, jika mimpi aku itu benar, wa hadhihi zaujati fil jannah, dan bidadari dalam mimpiku itu bakal menjadi istriku di surga, faqbidni ilaika. Dia bilang apa? Maka matikanlah aku ya Allah saat ini juga. Dia mintanya begitu karena dia sudah mikir, kalau memang betul ya udah matikan saja saya sekarang, daripada masih hidup lagi ada buat dosa lagi. Akhirnya mengubur harapan indah itu. Dia ngobrol sama Allah, dia mintanya gitu. Ya. Kemudian dalam riwayat ini, famastatammal kalama hatta ajjalallahu bi ruhihi ila daris salam. Maka pada waktu itu belum selesai doa itu dia panjatkan. Jadi baru sampai pada kalimat dia bilang sama Allah, kalau memang betul itu dalam mimpi saya itu pasangan saya di surga, dan mimpi saya semua itu betul, maka dia bilang sama Allah, faqbidni ilaik, matikan aku, hadapkan aku pada engkau sekarang juga. Belum selesai dia ucapkan lagi apa yang dia mau, Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dia. Jadi dia diambil nyawanya dalam keadaan berdoa setelah selesai sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur dia atas mimpi indah itu. Dalam doanya dia minta Allah ambil dia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dia ke dalam Darussalam. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang yang bangkrut, tidak punya apa-apa, habis semuanya. Amal terakhirnya sedekah, pakaian yang cuma tinggal di badan itu. Untuk seorang janda dan anak yatim, menghantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah ini masyhur, ini kisah. Belum lagi ada kisah-kisah yang lain tentang keutamaan orang-orang yang membantu janda dan anak yatim. Dalam sejarah Islam kita temukan itu kisah-kisah tentang anak-anak yatim yang tangguh, yang menjadi pemimpin dunia dan menjadi bintang-bintang dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim. Alam yajidika yatiman fa'awa. Imam Bukhari yatim.
Kecil bersama ibunya. Matanya sempat buta, Pak, Imam Bukhari. Ibunya tidak pernah berhenti berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan penglihatannya. Ibunya berniat jika anaknya bisa melihat, dia akan wakafkan anaknya itu kepada para ulama-ulama untuk menuntut ilmu agama. Nazarnya itu doa terus doa sampai akhirnya suatu hari ibunya mimpi. Dalam mimpinya ibunya Imam Bukhari bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim menyatakan kepada ibunya Imam Bukhari, anakmu bisa melihat. Ibunya terkejut, bangun esok pagi langsung lihat anaknya. Datangi anaknya, anaknya bisa melihat. Betapa gembiranya ibunya Imam Bukhari pada waktu itu. Akhirnya dia mengajak anaknya keliling temui ulama-ulama besar. Dia bawa ke tempat satu, ke tempat berikutnya. Sampai akhirnya dia menjadi ulama yang mumpuni. Imam Syafi'i rahimahullah juga begitu. Yatim dalam usia 2 tahun. Sudah yatim. Tapi ibunya menggemblengnya, mendidiknya. Umur 9 tahun hafal Quran. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad Ibn Hanbal juga begitu. Ya. Yatim dari bayi Imam Ahmad Ibn Hanbal. Diasuh oleh ibunya. Menjadi ulama besar. Dan juga Uwais Al-Qarni. Ya. Yang namanya disebut sama Rasul. Orangnya belum pernah jumpa sama Nabi. Pernah datang cari Nabi ke Madinah. Tetapi tak jumpa dengan Nabi. Karena waktu itu Nabi sedang berangkat perang. Terus dia kembali lagi ke negerinya. Karena dia harus merawat ibunya. Nabi sempat menyebut Uwais Al-Qarni. Hidup yatim bersama ibunya. Tetapi namanya sering disebut-sebut sama ahli sama. Penghuni langit menyebut namanya. Orang yang dititipkan salam oleh Nabi SAW. Dan sempat berjumpa di zamannya Umar bin Khattab dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Berikutnya, poin yang ke-7. Sesungguhnya kita ini tahu betul bahwasanya membaca satu huruf dari Al-Quran itu punya 10 kebaikan. Tapi banyak. Kita lebih sering baca mana? Satu huruf Quran atau satu huruf WhatsApp? Baca satu lembar Quran kagak ngantuk kan? Baca satu lembar Quran ngantuk. Baca WhatsApp berparagraf-paragraf. Orang ditahan kagak jadi ditahan, ente repot banget ngurusin itu. Dia ditahan, nanti manfaatnya apa? Dia kagak ditahan, ente manfaatnya apa? Ngapain ente urusan sesuatu yang bukan urusan ente, nggak usah diurusin. Hadis Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Karakter seorang muslim yang baik itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada nilai buat dirinya. Jadi kita ini disuruh hidup sama Nabi yang ada nilainya. Antum duduk di majelis ilmu, ada nilainya, dapat ilmunya. Antum nongkrong di luar, kagak ada nilainya. Jadi meninggalkan yang kagak ada nilainya. Antum baca Quran, satu huruf 10 kebaikan. Antum baca grup WhatsApp, hatta berparagraf-paragraf, nggak ada kebaikan. Ya. Mumet iya. Tambah pusing iya. Share. Ahsan lebih baik yang antum share ayat Quran, hadis Nabi, qaulul ulama. Daripada antum share-share sesuatu yang kadang-kadang belum betul-betul dapat kita tahu keabsahan berita tersebut. Ada fitnahnya kadang-kadang. Ada adu dombanya kadang-kadang. Makanya jika ulama, ada pesan ulama begini, jika Anda bisa belajar Al-Quran, kemudian belajarnya sampai selesai, yakinlah itu adalah
Fadlum minallah. Antum nih mau duduk, mau ngaji Quran, itu antum syukuri itu. Antum dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri itu. Antum datang hadir kajian dengan ayat Al-Quran, dengar hadis Nabi, itu fardhu minallah. Allah kasih buat antum. Syukuri itu. Alhamdulillah ala ni'matillah. Kemudian cara syukurnya gimana? Ulama mengatakan syukurnya dengan bil janan. Syukru bil janan. Syukur dalam hati. Hati kita berkeyakinan dengan sungguh-sungguh bahwa kita menerima kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita mendapatkan kebaikan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya bisa baca Quran, bisa mentadabburi Al-Quran. Kita syukuri dengan anggota tubuh kita, lahir batin. Dengan Al-Quran yang kita pelajari, tangan kita pakai untuk menolong kepada siapa saja yang membutuhkan. Mulut kita pakai untuk banyak berzikir, banyak baca salawat. Mata kita pakai banyak untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mentadabburi Al-Quran, menghayatinya. Hati kita pakai untuk menyerap ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ada syukur bil lisan, bil janan, lisan, bacaannya. Jangan sampai Quran ini jadi sesuatu yang mudarat buat kita. Antara dua kan, Al-Quran hujjatul lak atau hujjah alaika. Quran itu nanti antara dua ini, bisa beri syafaat atau bisa beri mudarat pada dirimu. Kalau ditinggalkan jadi mudarat buat kita. Kalau kita pegang kuat jadi syafaat buat kita. Rubba qara'il Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran, akhirnya Quran melaknat dirinya. Nauzubillah. Di Al-Quran yang telah kita pelajari, usahakan dibaca. Dikaji, kemudian hidup bersama adab-adabnya, adab-adab Al-Quran. Siapa saja yang telah diberikan syafaat oleh Al-Quran, najah. Nanti di hari kiamat dia bakal selamat. Yang telah diberikan syafaat oleh Al-Quran Al-Karim. Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, nanti di hari kiamat dia datang sebagai pemberi syafaat bagi ashabihi. Siapa itu yang dikatakan ashabul Quran, yang dimaksud sahibul Quran? Itu ulama tafsir mengatakan itu orang-orang yang senantiasa lazim tilawahnya. Mulazamatut tilawah. Mulazamatut tilawah. Orang-orang yang senantiasa melazimkan dirinya untuk baca Quran terus-menerus, itu sahibul Quran. Siapa lagi? Mutakhallik bi akhlaqil Quran, senantiasa berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kemudian berikutnya apa? Orang yang wal amalu bih, orang yang senantiasa amalnya dengan amal Al-Quran. Itu baru disebut sahibul Quran. Sahibul Quran tidak hanya di mana-mana dia cuma bawa Quran, belum sahibul Quran. Dia harus penuh 3 kriteria ini. Bacanya terus, kemudian orangnya senantiasa akhlaknya akhlak Quran. Kemudian yang ketiga, muamalahnya Qurani. Ya, jadi Qurannya bukan hanya sekedar seremonial. Ya, masuk kantor baru baca Quran. Tasyakuran ya baca Quran, undang anak-anak yatim baca Quran. Setelah itu penghuni kantornya, amaliyah dalam kantornya harus Qurani. Habis begitu nggak Qurani, ya percuma. Orang akad nikah, sebelum akad dimulai baca Quran kan? Diharapkan nanti pengantin itu jalan kehidupannya sesuai standar Quran. Ini bukan hanya dijadikan sebagai pajangan Qurannya, bukan hanya seremonial. Berusaha untuk mengambil keberkatan Al-Quran. Keberkahan Al-Quran diambil dan disisipkan dalam kehidupannya. Jadi betul-betul baca, berakhlak, dan beramal sesuai standar Al-Quran. Ya.
Maka dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Rasul, mengandung unsur berkah. Allah yang katakan mengandung unsur berkah. Kayak orang malam Jumat, dia baca Al-Kahfi, dia baca Yasin, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Ngambil berkah. Karena Allah katakan, ini Allah yang katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, sebagai nilai berkah di dalamnya. Liyadabbaru ayatihi. Ya. Berkah itu betul-betul turun. Kenapa? Kapan? Kalau orang yang bacanya itu mereka memperhatikan ayat-ayatnya, turun berkahnya. Waliyadzakkara, agar juga berikutnya untuk mendapatkan pelajaran. Bagi siapa? Ulul albab, orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi Al-Quran ini memang harus dengan akal, dengan pikiran. Berarti kalau baca harus konsentrasi, biar dapat berkahnya, biar dapat tadabburnya dari Al-Quran Al-Karim. Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Quran, yaitu orang-orang yang yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang ketika baca Quran itu bacanya sungguh-sungguh. Ya. Konsentrasinya ada, seriusnya ada. Ulaika yu'minuna bih. Nah, orang yang bacanya dengan haqqa tilawati adalah orang-orang yang dianggap betul-betul mengimani Al-Quran. Jadi kalau tidak haqqa tilawati, tidak sungguh-sungguh bacanya, tidak serius bacanya, tidak sungguh-sungguh ngajinya, dia tidak dikatakan yu'minuna bih, tidak dikatakan iman. Sekarang pertanyaan yang kaum muslimin, berapa banyak yang haqqa tilawati? Nah, berapa banyak jumlahnya yang haqqa tilawati? Kemudian berapa banyak yang akhirnya sampai pada nilai yu'minuna bih, mengimani isi kandungan Al-Quran itu, sehingga hidupnya itu bernafaskan Al-Quran. Wa may yakfur bihi, Allah katakan, barang siapa yang ingkar sama Al-Quran, ya, diomongin sama dia, ini Al-Quran loh yang bilang begitu. Lu dikit-dikit bawa Quran, suka ada bilang begitu, hati-hati. Allah katakan, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang ingkar sama Quran, yang membela dari Al-Quran, yang meragukan Al-Quran, fa ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Seperti tema kita kali ini tentang mereka yang merugi. Siapa itu? Yang ingkar sama Quran. Banyak orang mengatakan dirinya beriman, tetapi dia ingkar sama Quran. Apa buktinya? Jalanin hidupnya tidak sesuai standar Quran. Menegakkan hukum tidak bernafaskan Al-Quran. Berekonomi, bertransaksi tidak sesuai apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Menjalankan roda kehidupannya tidak sesuai dengan standar Al-Quran. Dikatakan yakfur bih, mengingkari Al-Quran. Dan Allah katakan faulaika humul khasirun, bakal rugi. Jadi alam ini kalau dikelola oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, rujukan utamanya, kitab undang-undang tertingginya itu adalah Al-Quran, gak bakal rugi kata Allah. Aman, damai, makmur, sejahtera, sentosa, pasti. Pasti. Walaupun nanti turunannya itu, turunan berikutnya itu, produk-produk hukumnya itu adalah catatan-catatan manusia disesuaikan dengan kondisi zaman, tetapi nafas utamanya harus Quran. Kan sudah diucapkan sama para ulama, wa man hakama bihi adal, siapa saja yang menegakkan hukum standarnya pakai Al-Quran, pasti keadilan ditegakkan. Pasti itu. Man qala bihi sadaq, siapa saja yang pembicaraannya, ucapannya
orasinya, rujukannya Al-Quran, pasti ucapannya benar. Kenapa? Karena rujukannya Al-Quran. Yang akan melenceng itu. Al-mutamassikuna bihi najun faizun. Orang yang berpegang sama Al-Quran itu, dia pasti akan selamat. Faizun, pasti menang. Pasti sukses. Itu nyata itu. Wal mu'riduna anhu khasirun, yang berpaling sama Al-Quran, membelakangi Al-Quran, khasirun, bakal merugi. Dan Allah katakan di situ, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, bakal rugi. Poin ke-8, kita semua tahu haji mabrur pahalanya surga. Pulang dari haji, dosanya diampuni seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Namun sayang, di antara kita sudah ada duitnya, kesempatannya ada, kagak berangkat-berangkat. Punya kontrakan 50, tapi belum haji, jual tuh kontrakan. Iya, jual. Ya, orang-orang zaman dulu tuh nggak salah itu, dia jual lahannya, dia berangkat haji dijual tanahnya, jual sapinya. Dia tahu karena sapinya, tanahnya, sawahnya nggak bisa nolong dia, yang bisa nolong dia rukun Islamnya dia itu. Orang berangkatnya untuk Allah dan untuk dirinya kok. Maslahatnya buat dirinya. Nah. Kita semua tahu bahwasanya orang yang sholat malam di malam hari, dia akan mendapatkan posisi mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sering lewatin itu. Antum bayangin, harus terjaga di sepertiga malam terakhir. Sekarang banyak yang terjaga itu. Nonton bola. Terjagain nonton bola. Antum nonton orang yang kagak kasih apa-apa sama antum. Antum dukung dia. Antum keluar duit lagi. Duduk, beli kopi, beli kacang. Dia ngegolin antum loncat-loncat. Dia nggak tahu antum loncat. Dia dapat piala, antum nggak dapat apa-apa. Dia dapat bonus, antum nggak ditransfer. Udah pakai baju negara orang lagi dipakai. Ya, sepertiga malam itu. Ya. Di saat tubuh sedang dalam fase mencicipi tidur yang cukup lelap. Mata sedang berat-beratnya. Ruangan begitu dingin, AC, selimut, bed cover, suasana sunyi. Tapi kalau antum bangun, antum sedang tunjukkan betapa cintanya antum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena antum sisihkan waktu tidur antum untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya orang-orang yang begitu sangat konsisten, istiqomah, yang dapat bertahan, bangun tanpa beban. Ya. Jadi rahasia bisa bangun malam itu bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kecanggihan alarm handphone antum, bukan. Jadi rahasia antum bisa kuat bangun malam bukan karena kekuatan fisik antum bisa bangun, atau antum punya alarm handphone canggih bunyi, tidak. Qiyamul Lail itu dia menjadi menarik bagi orang-orang yang punya kekuatan iman dan punya keyakinan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imannya belum betul-betul mantap, hatta handphonenya 55 bunyi, kagak bangun. Tapi kalau antum sudah punya kerinduan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menikmati bangun malam itu, nggak usah pakai alarm antum bangun. Dan berbahagialah yang bisa bangun tiap malam itu. Berarti dia sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjuk sama Allah untuk menjadi bagian daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang merugi. Wallahu a'lam.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal hafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.